Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel Rahasiaku Rahasianya. Kembali lagi bersama saya Teddy Ariansa, dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi sedikit pengetahuan yang saya ketahui dari pengalaman saya pribadi. Jadi kemarin itu karena saya seorang aktivis dakwah dan saya juga seorang trainer, suka berbagi sedikit yang saya ketahui karena memang itu diperintahkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Jadi bukannya saya menunjukkan siapa diri saya, dan saya ini termasuk seorang aktivis dakwah, teman-teman. Jadi aktivis dakwah yang sering mengajar, terus memberikan motivasi kepada orang lain, dan sekaligus seorang trainer juga. Nah, jadi pengalaman saya di situ kan karena saya sering buka kelas atau buka ruangan tertentu yang terdiri dari 30 orang, 50 orang, bahkan sampai ada ya kadang 2 orang, 3 orang, dan paling banyak itu bahkan saya pernah berbicara public speaking itu sampai satu sekolah, bahkan satu sekolahan, satu pelajar, atau di forum-forum yang lain lah juga. Dan itu biasa saya lakukan, mengikuti lomba. Jadi teman-teman, di sini saya memiliki sedikit pengalaman bahwa ada rahasia terbesar public speaking, yaitu bagaimana kita lancar untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sehingga kita tuh yang seakan-akan yang bicara tuh bukan kita. Kita nanti pas udah selesai, kok gue bisa, nanti kita terkagum-kagum, kok gue bisa ngomong kayak gitu ya, sedangkan gue nggak nyiapin konsep, nggak nyiapin apa-apa, kok gue bisa ngomong seperti itu gitu. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana dan kok bisa itu terjadi, itu bagaimana prosesnya gitu. Lanjut teman-teman, rahasia yang pertama yaitu rahasia public speaking. Kita tulis di sini ya. Di sini ada rahasia public speaking. Kalau public speaking ini bahasa Inggris ya, public speaking, supaya kita lancar. Public itu artinya umum, speaking itu artinya berbicara, speak atau ngomong. Jadi berbicara depan umum. Nah, rahasia pertama supaya kita tuh lancar untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain, yang pertama adalah kita mengetahui dulu apa tujuan kita menyampaikan sesuatu itu. Gitu. Tahu tujuan. Jadi teman-teman, sekian banyak pengalaman saya belajar public speaking atau menyampaikan kepada orang lain. Di situ saya memiliki sedikit banyaknya itu ditertawakan, dipermalukan, pokoknya banyak lah segala macamnya di situ, pengalaman pahit saya, dan pada akhirnya saya menemukan ilmu emasnya di public speaking itu. Ternyata ketika kita menyampaikan itu, kita harus bisa memiliki satu tujuan atau beberapa tujuan-tujuan lain sehingga mampu untuk memotivasi kita, mendorong kita agar kita mampu dan bisa bicara gitu. Jadi teman-teman, jika teman-teman ingin menyampaikan sesuatu informasi kepada orang lain, maka lihat informasi apa yang teman-teman ingin bagikan kepada mereka. Maka kita harus buat tujuan dulu. Misalkan teman-teman seorang aktivis dakwah. Nah, maka teman-teman harus tahu dulu nih, audiennya seperti apa, apakah anak-anak, remaja, tua, muda, laki atau perempuan. Nah, nanti kita bisa menyesuaikan konsep atau materi yang bisa kita sampaikan kepada mereka. Contohnya bagaimana? Contoh seperti ini. Kalau saya itu memiliki audien, ini kalangan dari remaja. Berarti kalau mereka kalangan remaja, saya harus menyampaikan materi sesuai dengan kehidupan mereka. Tentang pacaran, tentang zina, ataupun tentang bagaimana mereka menemukan jati dirinya. Bagaimana mereka menemukan siapa diri mereka yang sebenarnya. Nah, jadi di situ, ketika saya ada tujuan, maka saya membuat make decision, atau membuat keputusan diri saya sendiri bahwa saya akan menyampaikan secara detail, saya akan menyampaikan, nah jadi buat afirmasi ya, saya akan menyampaikan secara lucu, saya akan menyampaikan secara gokil, saya akan menyampaikan secara santai, saya akan menyampaikan secara mereka senang dan mudah. Nah, jadi ini kita membuat keputusan itu terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan. Nanti saya akan menyampaikan, kita membayangkan, karena memvisualisasi pun itu namanya doa. Sebelum kita terjun ke lapangan, kita visualisasi bahwa nanti ketika saya menyampaikan, ingat teman-teman, buat make decision atau buat keputusan ketika menyampaikan itu ingin menyampaikan seperti apa. Apa yang banyak tawanya, apa yang banyak sedihnya, apa yang banyak diemnya, apa yang banyak gokilnya, atau yang banyak, terserah. Jadi itu terserah teman-teman. Pada intinya sebelum teman-teman melakukan public speaking, maka teman-teman membuat make decision dulu atau decision sendiri, membuat keputusan. Teman-teman ingin menyampaikan materinya seperti apa? Apakah yang santai kah? Apakah yang seperti Ustadz Adi Hidayat kah? Abdul Somad kah? Faridun Faiz kah? Cak Nun kah? Terserah. Teman-teman ingin memanggil ruhnya siapa? Sehingga yang teman-teman panggil itu akan masuki ke tubuh roh teman-teman sendiri. Contoh, misalkan saya di sini memanggil orang Lampung nih. Nah, maka saya akan bisa bahasa Lampung. Kalau saya memanggil orang Jawa, Cak Nun, saya akan bisa seperti Cak Nun gitu. Jadi teman-teman buat keputusan, teman-teman ingin menyampaikan dengan cara yang seperti apa, maka di situ nanti otak kita tuh akan membuat pola. Misalkan kita ingin menyampaikan dengan canda dan tawa. Nah, ketika ada pertanyaan seperti itu, maka di tubuh kita ini, di otak kita ini ada Google, teman-teman. Ada Google, yang mana Google itu men-searching, mencari tahu, mencari pola, mencari jalan terbaik untuk supaya kita itu gokil, supaya bisa suasana itu cair gitu. Maka di situ otak kita akan mencari tahu
kata-kata apa yang pas, itu akan dimunculkan gitu. Coba teman-teman tanyakan ke dalam diri sendiri, maka nanti saya akan buat videonya tentang bagaimana kita mengenali diri kita sendiri. Teman-teman tanyakan ke dalam diri kita sendiri bahwa seperti ini. Bagaimana cara untuk membuat sayur kangkung? Nah, di situ kan pasti keluar semua tuh. Harus ada kangkungnya, harus ada bawangnya, harus ada cabenya, segala macam, ada kompornya. Nah, begitupun dengan pertanyaan ini. Bagaimana caranya supaya gue tuh bisa nyampein dengan cinta, dengan semangat, dengan girah, dengan tawa, dengan canda, dengan suka duka, dengan sedih, atau dengan penyampaian seri, terserah. Jadi sebelum kita memulai public speaking, sekali lagi teman-teman, kita harus melakukan yang namanya make decision, atau buat keputusan tersendiri ingin seperti apa kita. Terima kasih teman-teman, ini rahasianya, satu rahasia saja. Semoga bermanfaat. Saya Teddy Alyssa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, selamat tahun baru 2021.